Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gelal Pika. Saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur operasional pelayanan kebidanan. Yang pertama adalah latar belakang. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. SOP atau sistem tata kerja merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja dalam institusi untuk melaksanakan aktivitas secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan. SOP atau sistem tata kerja merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional institusi berjalan dengan lancar. Kemudian ada syarat-syarat standar. Standar yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu bersifat jelas, yang artinya dapat diukur. Yang kedua, masuk akal. Standar yang tidak masuk akal tidak hanya sulit dimanfaatkan, tetapi juga akan menimbulkan frustasi para pelaksana. Yang ketiga yaitu mudah dimengerti. Standar yang tidak mudah dimengerti juga dapat menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi. Yang keempat, dapat dicapai. Tidak ada gunanya menetapkan standar yang sulit karena tidak akan mampu dicapai. Oleh karena itu, dalam menentukan standar harus sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang dimiliki. Yang kelima, absah. Artinya yaitu ada hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayan yang diwakilinya. Yang keenam, ada meyakinkan. Artinya yaitu mewakili persyaratan yang ditetapkan. Yang ketujuh ada mantap, spesifik, serta eksplisit. Artinya tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu, bersifat khas dan gamblang. Kemudian ada manfaat SOP. Yang pertama sebagai dokumen referensi. Yang kedua sebagai panduan standar untuk pelaksanaan aktivitas institusi, baik aktivitas operasional maupun teknis dan administratif. Yang ketiga sebagai pedoman dalam birokrasi atau hierarki pengambilan keputusan dan validasi rangkaian kegiatan institusi. Yang keempat untuk menjamin konsistensi dan keandalan kegiatan produksi. Yang kelima untuk menjamin efektivitas dan efisiensi aktivitas kerja serta mencegah pemborosan sumber daya, tenaga, biaya, material, dan waktu. Yang keenam untuk menjaga tingkat kinerja setiap unit kerja agar tetap konsisten. Yang ketujuh untuk meminimalkan resiko kesalahan. Yang ketujuh ada menghindari terjadinya one man show dalam institusi sehingga institusi dapat beroperasi secara berkesinambungan. Yang kedelapan memastikan setiap aktivitas kerja dilaksanakan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ke-10 ada sebagai referensi. Yang ke-11 sebagai acuan. Selanjutnya sebagai perangkat untuk melindungi tenaga kerja apabila terdapat tuduhan kecurangan atau pelanggaran. Selanjutnya sebagai acuan dasar hukum untuk mengambil tindakan. Selanjutnya digunakan untuk bahan pelatihan pada saat ada pekerja baru sebagai acuan referensi dalam menyusun job description dan indikator kinerja.
sebagai acuan untuk melakukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan, sebagai acuan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu dalam institusi. Yang terakhir, sebagai acuan manajemen institusi untuk menjelaskan kepada pihak eksternal, yaitu auditor, inspeksi, media, dan publik, bagaimana sebuah proses atau aktivitas di dalam institusi dijalankan. Selanjutnya ada tujuan SOP. Tujuan SOP dalam institusi itu bertujuan untuk memastikan institusi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimiliki mutu konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Yaitu ada tahap-tahap menyusun SOP. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap ini ditunjukkan untuk kebutuhan penyusunan atau pengembangan SOP. Yang kedua ada tahap pembentukan organisasi tim. Tahap ini ditunjukkan untuk menetapkan orang atau tim dari unit kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan yang telah ditentukan. Yang terakhir ada tahap perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk menyusun dan menetapkan strategi, rencana, metodologi, dan program kerja yang akan digunakan oleh tim pelaksana. Selanjutnya ada tahap penyusunan. Tahap ini ditujukan untuk menyusun SOP sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam menyusun SOP. Yang pertama, SOP dinyatakan secara tertulis dan disusun secara lengkap serta sistematis. Yang kedua, SOP dikomunikasikan secara sistematis kepada seluruh unit kerja dan individu. Yang ketiga, SOP harus sesuai dengan kebijakan institusi dan patuh terhadap standar yang menjadi acuan. Yang keempat, SOP harus mencerminkan hierarki dalam institusi dalam proses pelayanan yang berlangsung dalam institusi. Yang kelima, SOP harus dapat mendorong pelaksanaan rangkaian aktivitas institusi. Yang keenam, SOP harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan rangkaian aktivitas. Yang terakhir, SOP harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini atau kebutuhan institusi. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu mutu pelayanan kebidanan merupakan upaya memberikan layanan yang memenuhi harapan serta standar profesi guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dan SOP menjamin bahwa setiap langkah dalam pelayanan dengan dilakukan secara tepat sesuai standar profesi dan regulasi yang berlaku. Dengan SOP, risiko kesalahan dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan dapat dikontrol serta dipertahankan secara berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.